seorang pemimpin nggak harus yang besar, kecil pun kalau dia bisa, jiwa pemimpinnya ada, itu kuat. Contoh, saya bisa melihat dari masa kecil orang ini dia sebagai seorang pemimpin atau tidak. Kelihatan dia bisa tampil dan tidaknya. Kesaksian sedikit ya, saya punya 5 ponakan. Saya perhatiin 1, 2, 3. Saya perhatiin ini ada jiwa kepemimpinan yang kuat. Karena apa? Banyak disukai dengan orang. Sama seperti saya, ya. Dalam saya punya vokal dalam satu sekolah atau satu komunitas, dari perkataan yang saya keluarkan, orang bilang begini, "Bu, ibu yang jadi pemimpin." Saya cuma ketawa. Kenapa kamu pilih saya seorang pemimpin? Karena ibu berani, ibu tegas, ibu bisa membawa kita ini kepada satu visi dan misi. Nah ini, orang pemimpin adalah orang yang punya satu kepribadian, karakter yang kuat, yang selalu punya peduli sama orang. Pemimpin bukan orang yang dilayani, tapi mau melayani. Contoh ya, kepemerintahan dari Pak Jokowi kita belajar 2 kali periode adalah pemimpin yang rendah hati. Orang dibilang apa? Presiden belusukan, bisa turun ke bawah. Nah, pemimpin selanjutnya adalah Pak Prabowo. Dia seorang panglima, terlahir dari seorang angkatan. Berarti kan udah otomatis punya jiwa kepemimpinan. Berbeda loh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Pak Prabowo didikan militer, Pak Jokowi adalah seorang pengusaha kayu, ya kan? 2 karakteristik, 2 pekerjaan yang berbeda. Tapi kalau sudah punya jiwa kepemimpinan yang kuat, pasti orang itu akan bisa menuntun, ya. Nah, di sini kita lihat kepemimpinan, contohnya Donald Trump yang baru terpilih dengan Musa. Walaupun Donald Trump mengalami proses 2 kali kepemimpinan presiden, yang pertama lolos dengan baik, yang kedua dengan musibah. Ya, tiba-tiba ada anak muda usia 20, dia menembakkan senjata, tapi kena di pinggiran telinganya. Tapi kalau Tuhan sudah pilih, ya, kembali kemarin kan renungan tentang apa? Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Kalau Tuhan sudah pilih, apapun permasalahan kehidupannya, masih ada keselamatan dalam diri Donald Trump. Hanya kena telinganya sedikit tergores, ya. Nah, di sini kita melihat latar belakang Donald Trump adalah seorang nasionalis, seorang bisnismen dan beragama Kristen yang takut akan Tuhan. Di masa awal kepemimpinan yang kedua, Presiden Amerika Donald Trump membuat satu peraturan bahwa hanya ada 2 jenis kelamin, laki dan perempuan. Itu saya setuju. Kemarin di Thailand ya, saya nggak salah, saya lihat berita di WA, sudah ada peresmian buat pernikahan orang-orang LGBT. Saya bilang, Tuhan, ini akhir daripada akhir zaman. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita benar-benar berdoa buat pemimpin bangsa kita yang harus punya benar-benar takut akan Tuhan, ya. Makanya di sini ditegaskan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, ya. Apa yang kita dapat pelajari dari kepemimpinan bangsa kita Indonesia, Pak Prabowo, baik yang Donald Trump di Amerika, adalah yang benar-benar buat ke depan ini yang membawa banyak hal perubahan. Nah, kita akan lihat, pelajari ya, pemimpin yang pertama dipilih Tuhan Yesus, Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Pemimpin yang punya rasa tunduk kepada Tuhan, berarti karakter pemimpin ini adalah karakter yang nasionalis, ya, adalah berani, religius, pemimpin yang baik. Itu dia. Yang kedua, tentang leadership, karakter bermental yang baik adalah pantang menyerah. Kalau mau dilihat presiden kita Pak Prabowo yang ketiga kalinya baru memenangkan dalam hal kepresidenan. Waktu pertama mencalon presiden gagal, kedua gagal, yang ketiga enggak.
Nah, kita lihat ya, contoh dari Pak Prabowo, dia bukan seorang yang gampang menyerah. Kalau kita hari-hari ini sebagai pemimpin dalam satu rumah tangga, pemimpin dalam satu komunitas, jangan ada kata menyerah, jangan ada kata putus asa. Biarlah firman pada hari ini ya, yang membawa satu perubahan bagi setiap kita. Kita harus punya satu jiwa karakter yang kuat untuk memimpin apapun yang ke depan. Biarlah hari ini kebenaran firman menjadi satu contoh teladan bagi setiap kita.